Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Enak sekali ini, saya sepertinya ada di luar kota, padahal masih di Jakarta Barat, ya. Ini ada bangku ayun begini, jadi saya sambil mengayun, menikmati keindahan cuaca yang luar biasa, tidak terlalu terik, tapi begitu baiknya Tuhan masih memberikan saya dan setiap kalian yang menonton untuk menikmati hari yang indah ini. Mari kita naikkan dulu ucapan syukur kita. Kita mau katakan terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap detik yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk selalu mempunyai hati yang menyembah, hati yang mengucap syukur kepadamu. Dan pagi ini di hari Kamis kembali kami ingin belajar tentang isi doa yang patut kami naikkan ke hadapan-Mu. Berbicaralah, penuhi isi piring hati kami, supaya kami dikenyangkan oleh sarapan sorgawi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita naikkan, sebelum kita naikkan pujian, kita mau baca dulu satu firman Tuhan di dalam Kejadian, Mazmur pasal 55 ayat yang pertama. Mazmur pasal 55 ayat yang pertama. Hari ini judul daripada tema dari firman Tuhan adalah doa adalah permohonan. Kalau hari pertama doa adalah penyembahan, hari yang kedua doa adalah ucapan syukur, hari yang ketiga doa juga merupakan permohonan, ya. Mari kita naikkan pujian. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, ya. Betapa senangnya kalau kita memiliki Yesus dan kita biarkan Yesus hadir di dalam rumah kita, di dalam hidup kita. Sangat luar biasa, pasti banyak terjadi mujizat. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur, penuhi hatimu dengan hati yang menyembah kepada Tuhan yang hidup. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang indah ini. Mari kita baca sama-sama Mazmur pasal 55 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Jadi Daud ini berdoa. Dia kalau berdoa seringkali dia sambil bermain kecapi, sehingga doanya seringkali merupakan pujian. Ya, bentuknya pujian. Jadi dia nyanyi, ya Tuhan, ya tolonglah aku, ya Tuhan, ya pimpinlah aku. Jadi bentuknya nyanyian, bukan seperti orang berbicara. Kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Nah, ya. Jadi doa, kalau kalian membaca kitab Mazmur, banyak sekali tulisan-tulisan Daud yang merupakan isi doanya, ya. Ada yang bentuknya penyembahan, selalu ada kata penyembahan. Coba kita lihat, ya. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ya. Jadi dia berkata, Tuhan dengarkan doaku. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dengar doanya. Dan saya percaya setiap kita doa pasti ada permohonan. Tetapi seperti 2 hari ini kita belajar, hari ini hari ketiga,
Tuhan tidak mau kalau kita datang hanya untuk memohon, tetapi Tuhan mau supaya kita datang menyembah kepada Dia. Tuhan mau supaya kita datang mengucap syukur, baru kemudian kita memohon kepada Dia. Pagi ini belajar, ya. Ketika dia memohon, kita perhatikan bagaimana Daud bilang begini, berilah telinga ya Allahku kepada doaku. Artinya dia sangat mau, Tuhan dengerin ya doaku. Dengerin ya katanya, ya. Dengerin Tuhan. Jangan bersembunyi terhadap permohonanku. Sampai dia bilang, Tuhan jangan ngumpet loh. Tuhan dengerin ya, Tuhan perhatikan ya. Artinya hatinya begitu memohon kepada Tuhan, ya. Bukankah seringkali ketika kita berdoa, kita memohon isi permohonan, tapi hati kita tuh nggak ada kerendahan hati. Ya, kita menganggap Tuhan tuh wajib mendengar doa kita. Kita menganggap Tuhan itu wajib menjawab doa kita. Tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita ini nggak ada apa-apa dan bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang apa-apa buat kita. Oleh sebab itu kita harus meninggikan Dia, kita harus hormat kepada Dia. Ketika kita memohon kepada Dia, itu pun harus dengan sikap yang menyembah, sikap yang bersyukur, sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Kita mau baca lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ya. Jadi ketika kita berdoa memohon, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa dengan tekun. Bukan hanya asal berdoa, asal memohon, tetapi harus dengan sungguh-sungguh, sebab dikatakan begini, mintalah akan diberikan. Jadi kita harus dengan percaya bahwa Tuhan akan berikan. Terus lanjutnya, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi cari sampai dapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya waktu kita berdoa, kita meminta, biarlah kita mendapat jawaban dari Tuhan. Ya, kalau kita meminta kepada Tuhan, bukan berarti semuanya iya. Sama seperti kamu minta sesuatu kepada papa dan mama, gak semuanya harus dikabulkan. Ya, kalau orang tuamu menganggap belum waktunya kamu diberi permintaan kamu, pasti orang tuamu tidak akan jawab. Tetapi tanpa diminta pun orang tua akan menyediakan apa yang kamu perlukan saat ini. Ya nggak mungkin misalnya kelas 1 SD lalu dibelikan mobil, dibelikan motor. Ya, atau anak SMA, oh belum waktunya, papa belum cukup uang. Lebih baik saat ini kamu masih bisa jalan kaki, kamu bisa naik sepeda. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi orang tua menjawab yang terbaik sesuai dengan waktu yang tepat. Terlebih lagi Tuhan. Sebab itu dia katakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Ya, kamu akan diberikan. Cari, kamu akan ketemu, kamu akan dapat. Lalu katanya ketuk, pintu akan dibukakan. Artinya tidak mungkin Tuhan tidak mendengar doa kita. Artinya tidak mungkin Tuhan mengabaikan doa kita. Pasti Dia menjawab. Pasti Dia akan membuat engkau menemukan jawaban dari doamu. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita mau belajar. Ya, kita mau belajar hari ini tambah lagi. Ketika kita berdoa menyembah Dia, ketika kita berdoa mengucap syukur kepada Dia, lalu kita menaikkan permohonan kita. Kita naikkan permohonan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Kita naikkan permohonan kita dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan seolah-olah harus ya Tuhan. Awas kalau Tuhan gak jawab. Kalau Tuhan gak jawab doa saya gak mau percaya Tuhan lagi. Wow, kata Tuhan, memang saya rugi. Memang aku rugi kalau kamu gak percaya kepada aku. Kamu yang rugi. Ya, mari anak-anak buang sikap seperti itu. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kita mau belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam segala permohonan kita mau sungguh-sungguh. Kita naikkan doa mengubah segala sesuatu. Yang belum bisa, boleh dengarkan sambil belajar, ambil sikap berdoa. Dan percaya bahwa doa itu pasti ada jawabannya, dijawab oleh Tuhan. Dan jawaban Tuhan pasti mengubah sesuatu.
karena doa merupakan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang ada di isi hati kita bukannya hafalan, tetapi doa merupakan isi hati kita kepada Tuhan, penyembahan kita, ucapan syukur kita, permohonan kita. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Karena kami mempunyai Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kepadamu lah ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak dapat kami ukur. Karena begitu luas, begitu dalam, begitu tingginya kasih-Mu. Dan pagi ini kami berdoa memohon kepada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami tetap masih bisa hidup dekat kepada Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami justru ada mesbah doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah pandemi ini kami tetap boleh belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu baik, begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami percaya Tuhan mendengar permohonan kami, lebih bahkan dari apa yang kami doakan Tuhan sudah mengerti. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak pernah menutup telinga terhadap doa kita. Dia tidak pernah membiarkan doa kita sia-sia, tetapi Dia pasti menjawab. Tuhan memberkati, sampai bertemu besok pagi.